Di antara perbedaan ulama-ulama ini, ada juga orang-orang berkepentingan dengan alasan politik, kepentingan kelompok dan golongan, mempertahankan kedudukan kemuliaan mereka di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya berbedalah mereka dalam mengkomentari Quran dan hadis, menjabarkan Quran dan hadis. Nah, sandaran mereka tetap Quran dan hadis. Sampailah sesudah ulama hadis dan ulama Al-Quran, muncul ulama mazhab. Begitu juga ulama mazhab ini saling berbeda dalam beberapa hal. Sampailah kepada kita hari ini nyata dan fakta bahwa dalil Quran dan hadis bukan masalah. Sudut pandang mereka terhadap Quran dan hadis tersebut. Ada pengaruh kepentingan politik, ada pengaruh kepentingan kelompok dan golongan, ada kebencian dari awal, sehingga hadisnya ditolak. Nah, coba kami berikan contoh ya. Di dalam Sahih Al-Bukhari, ada hadis dari Abu Hurairah yang menjelaskan bahwa Abu Hurairah menjaga Baitul Mal. Baitul Mal bahagian kurma. Ketika dia berjaga, datang seorang laki-laki di malam hari, datang ketemu Abu Hurairah dan meminta kurma. Dengan alasan dia seorang yang miskin, berapa hari tidak makan, punya istri dan anak-anak. Kemudian diberikanlah oleh Abu Hurairah sedikit kurma untuk memberi makan dia dan keluarga. Pergi aja orang tersebut. Pagi harinya, sebelum sempat bercerita kepada Rasulullah, Nabi udah duluan nanya, ma fa'ala asirukal bariha. Bagaimana gerangan temanmu di malam tadi? Kagetlah Abu Hurairah. Lalu menyatakan kepada Nabi, oh iya, datang seorang laki-laki yang miskin, yang tidak makan beberapa hari, meminta sedikit kurma, sama saya diberikan. Lalu dia pergi. Apa kata Rasulullah? Laqad kadzabaka wa saya'ud. Dia bohong, malam ini dia akan datang lagi. Sudah aja. Malam harinya, Abu Hurairah menjaga lagi Baitul Mal itu, gudang kurma untuk umat Islam. Benar datang laki-laki tersebut. Dia menyatakan anaknya yang satu tidak kebahagiaan, mintalah sedikit kurma. Diberikan oleh Abu Hurairah. Besok pagi harinya, belum sempat bercerita kepada Nabi, Nabi yang duluan nanya, ma fa'ala asirukal bariha, bagaimana gerangan teman kamu malam tadi? Kata Abu Hurairah, oh iya benar, dia datang karena anaknya tidak kebahagiaan kurma yang saya berikan. Saya berilah dia untuk anak yang tidak kebahagiaan itu. Pergilah dia. Kata Rasulullah lagi, laqad kadzabaka wa saya'ud. Dia bohong dan dia akan datang lagi malam ini. Ditunggu oleh Abu Hurairah malam ketiganya. Benar dia datang. Ditangkap tangannya dan kata Abu Hurairah, saya akan laporkan kamu kepada Rasulullah karena kamu bohong. Laki-laki tersebut menyatakan, oh tidak, saya datang hanya untuk berterima kasih atas kurma yang diberikan dan saya ingin memberi satu ilmu kepada Abu Hurairah. Lalu dia berbicara, bacalah ayatul kursi sebelum tidur, engkau akan dilindungi Allah dalam tidurmu sampai engkau bangun tidur. Wa kunta hafizan indallah hatta tusbih. Kau akan dilindungi Allah dalam tidurmu sampai kau bangun tidur. Pergi aja laki-laki tersebut. Besok pagi harinya, sebelum sempat bercerita kepada Nabi, Nabi ngomong lagi, ma fa'ala asirukal bariha. Bagaimana gerangan teman kamu malam tadi? Dia ceritalah kata Abu Hurairah bahwa orang tersebut datang hanya untuk berterima kasih dan memberikan saya satu ilmu, yaitu menyuruh saya membaca ayatul kursi. Saya akan dilindungi Allah dari dalam tidur saya sampai saya bangun tidur. Kata Nabi, atadri man sahabak al-layalin salat. Tahu nggak Abu Hurairah, 3 malam berturut-turut yang datang itu siapa? Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah dan Rasul aja yang tahu. Kata Nabi, ja'aka syaitan yu'allimaka. Yang datang itu syaitan dan mengajarkan kamu itu ayatul kursi. Kagetlah Abu Hurairah. Nah, ini hadis ada di Bukhari. Sudut pandang orang kemudian menolaklah Abu Hurairah sebagai perawi hadis.
karena dianggap tidak amanah memberi kurma tanpa izin Rasulullah. Orang yang tidak amanah, tidak pantas dan tidak layak menjadi perawi hadis. Sedangkan hadis tersebut oleh ulama lain ingin memberitahu bukan sifat tidak amanahnya Abu Hurairah, tapi tentang datangnya syaitan yang mengajar ayatul kursi. Ini sudut pandang ulama. Nah, kita ini seharusnya mendapatkan informasi dari dua-dua pihak. Kalau ada 4 sudut pandang ulama yang berbeda tentang kejadian itu, 4-4-nya harus didengar. Dipertimbangkanlah oleh kita. Sampai hari ini ada orang-orang muslim ngajinya menolak hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah semua tidak boleh karena orang yang tidak amanah, tidak layak, tidak pantas menjadi perawi hadis. Nah, ini contoh. Kalau kita tolak dan kita buang semua hadis Abu Hurairah hanya berdasarkan hadis yang satu ini, kurang pas kayaknya. Dengarkanlah pendapat ulama tentang hadis tersebut dari sudut pandang yang berbeda. Jangan satu sudut, jadi kita lebih bijaksana. Karena kalau Nabi akan menegur tentang ketidakamanahnya Abu Hurairah, kan Nabi yang ngomong, dia bohong, dia akan balik lagi. Bisa saja Nabi ngomong, jangan dikasih kurma kalau dia datang lagi. Hati-hati yang datang tuh syaitan. Masa Nabi nunggu sampai 3 hari? Ini contoh. Sudut pandangnya adalah bukan hadisnya, pemahaman terhadap hadis tersebut. Begitulah hadis-hadis yang lain. Ada hadis yang dikarang atas nama Aisyah, padahal Aisyah nggak ngomong begitu. Karena hanya ingin merusak aja nama baiknya istri Rasulullah SAW. Ini harus hati-hati. Ya, kadang-kadang ada hadis yang dianggap dhaif atau maudhu oleh sekelompok muslim. Ulama lain menerima sebagai hadis yang boleh walaupun dia hadis yang dhaif atas alasan tertentu. Ya, dan hadis yang sahih itu tidak hanya di Bukhari Muslim, juga dalam kitab-kitab hadis yang lain. Belajarlah lebih bijaksana, lebih banyak mengumpulkan info tentang hadis dan Al-Quran, dan menerima sudut pandang yang berbeda dari ulama-ulamanya. Ya, mudah-mudahan kita sejahtera dan aman-aman aja dalam berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Kepada yang ingin mengikuti kami dalam bertanya, berdiskusi, silakan mengisi kolom komentar. Insya Allah akan kami respon secepatnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.